Republik Indonesia. Haha. Tak gampang. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila berujuk Perkenalkan, saya Atala Kinanti Kartika ingin menjelaskan materi tentang dasar sistem filsafat Pancasila sebagai aksiologis. Nah, kita sering mendengar Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup bangsa, tapi sebenarnya Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem filsafat. Ada 3 aspek filsafat yang biasa dibahas, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam penjelasan ini, kita fokus pada aksiologi, yaitu aspek filsafat yang membicarakan nilai dan bagaimana nilai itu diterapkan dalam kehidupan. Jadi, inti pokoknya adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam tindakan nyata. Pengertian aksiologi. Sebelum masuk Pancasila, mari pahami dulu arti aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, baik nilai moral, nilai etika, nilai manfaat, dan nilai kehidupan. Nah, aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa nilai ini digunakan? Bagaimana nilai menjadi pedoman dalam bertindak? Jadi, kalau ontologi bertanya apa yang ada, dan epistemologi bertanya bagaimana kita mengetahui, maka aksiologi bertanya bagaimana nilai itu diwujudkan dalam kehidupan. Nah, dalam konteks Pancasila, aksiologi membahas bagaimana nilai Pancasila menjadi dasar moral, etika, dan arah bertindak bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat aksiologi. Dalam aksiologi, nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 3 tingkatan. Ini penting untuk membedakan mana nilai yang sifatnya tetap dan mana yang bisa berubah. 1. Nilai dasar atau fundamental values. Nilai dasar adalah nilai yang mendasar, bersifat universal, dan tidak berubah. Nilai dasar Pancasila adalah esensi dari kelima sila. Sila yang pertama itu ketuhanan, kedua kemanusiaan, kedua persatuan, keempat kerakyatan, kelima keadilan. Nilai dasar ini sifatnya masih abstrak. Dia menjadi pedoman moral dan landasan etika bangsa. 2. Nilai instrumental atau instrumental values. Nah, nilai ini adalah penjabaran dari nilai dasar ke dalam bentuk aturan, sistem, atau lembaga. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Sistem Demokrasi Pancasila, kebijakan pemerintah, lembaga negara, dan mekanisme kerjanya. 3. Nilai praksis atau practical values. Nilai praksis adalah implementasi atau praktik nyata dari nilai dasar dan nilai instrumental. Inilah nilai yang kita lakukan setiap hari, misalnya 1. Menghargai perbedaan agama. 2. Menolong sesama yang membutuhkan. 3. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan. 4.
Tidak memaksakan kehendak. 5. Mengutamakan persatuan daripada ego pribadi. 5. Berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis adalah dalam bentuk konkret Pancasila dalam hidup bermasyarakat. Aksiologi dalam kehidupan bangsa. Sekarang, bagaimana nilai aksiologi ini terlihat dalam masing-masing sila? Mari kita bahas secara ringkas dan padat. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati kebebasan beragama. Saling menghormati antar pemeluk agama. 3. Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Nah, yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai aksiologisnya yaitu menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati hak asasi manusia. 3. Menolak kekerasan dan tindakan tidak manusiawi. 3. Sila Persatuan Indonesia. Nilainya 1. Mengutamakan persatuan bangsa. 2. Toleransi antar suku, ras, dan budaya. 3. Menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai aksiologisnya demokrasi Pancasila. 2. Musyawarah mufakat. 3. Keputusan diambil dengan bijaksana, bukan dengan paksaan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya 1. Pemerataan kesempatan. 2. Kepedulian sosial. 3. Keadilan dalam ekonomi dan pembangunan. Nah, pentingnya aksiologi Pancasila di era modern. Di era globalisasi dan media digital ini, nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang semakin penting. Aksiologi Pancasila berfungsi sebagai 1. Kompas moral dalam menghadapi perubahan zaman. Dasar etika dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Pedoman dalam menghindari intoleransi, radikalisme, dan perpecahan. 4. Landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan manusiawi. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat, aksiologi adalah pembahasan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari nilai dasar, instrumental, hingga nilai praksis. Semuanya menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan memahami aksiologi Pancasila, kita bukan hanya menghafal sila-silanya, tetapi juga menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Sebelum saya mengakhiri video pemaparan materi dari saya ingin mengasihkan contoh penerapan tentang materi ini. Contoh penerapan di sekolah yaitu menghormati guru dan teman atau nilai kemanusiaan. 2. Mengikuti aturan sekolah atau nilai keadilan dan persatuan. 3. Musyawarah memiliki ketua kelas atau nilai kerakyatan. Nah, ada lagi contoh penerapan di masyarakat. Gotong royong, membersihkan lingkungan. 2. Menghormati keberagaman budaya dan agama. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Aksiologi sebagai pedoman bernegara, pemerintah wajib membuat kebijakan berdasarkan nilai Pancasila. Etika politik dan pelayanan publik harus mencerminkan nilai moral Pancasila, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi inilah pemaparan materi dasar sistem filsafat Pancasila sebagai aksiologis. Saya akan memberikan kesimpulannya, yaitu aksiologis Pancasila adalah dasar nilai yang membimbing perilaku bangsa. Nilai-nilai tersebut hadir dalam aturan, budaya, dan tindakan warga negara. Pancasila tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman.